Hai teman-teman, gimana kabar kalian hari ini? Seperti biasa teman-teman, kita bakal sambung untuk bedah buku tentang luka yang kusimpan sendiri ya teman-teman ya. Jadi sekarang jam 3.48. Sorry ya teman-teman ya kalau gua upnya agak lumayan lama karena gua belum top up wifi. Nanti kita top up ya guys ya. Dan gua juga belum live stream karena kalau live stream pakai kuota itu rada berat aja gitu jaringannya. Oke teman-teman, langsung aja ke kalimat selanjutnya. Ini terdapat di halaman 55 ya teman-teman ya. Aku kuat menahan tangisku, tapi tangisku bisa begitu saja pecah saat ada yang bertanya, "Kamu baik-baik saja?" Jadi itu fakta ya guys ya. Kalau ada orang yang tiba-tiba menanyakan kamu baik-baik saja, apalagi di saat kita sendiri atau lagi termenung, kalau cowok itu sambil nyebat, kalau cewek itu apa misalnya yang kegiatannya habis kerja, atau di saat kita lagi ketawa lepas berdua dengan teman kita, tiba-tiba kita itu ditanyain, "Are you okay?" Itu kalau kita udah terlalu capek ya guys ya, terlalu banyak menyimpan kepedihan, itu kapan saja bisa pecah begitu aja ya guys ya. Kalau kita ditanyain, "Kamu baik-baik saja?" Itu pertanyaan yang simpel, tapi tidak semua orang bisa mendengar hal itu. Apalagi seperti yang gue bilang di video-video sebelumnya, apalagi orang yang terbiasa sendiri, orang yang independen lah, orang yang mandiri. Apa-apa itu ngelakuinnya sendiri gitu. Jadi aku kuat menahan tangisku, tapi tangisku bisa begitu saja pecah saat ada yang bertanya, "Kamu baik-baik saja?" Gua pernah ditanyain seperti ini juga guys. Kalau gua pribadi ya, gua pernah ditanyain seperti ini juga. Ada dulu waktu di organisasi, waktu gua kuliah di perantauan, ada satu cutting gitu, cewek, udah dekat lah, maksudnya dekat berteman karena satu komunitas, satu organisasi, apa-apa bareng dia, pergi nongkrong bareng dia, dan dia udah mengerti kita juga udah mengerti dia. Di saat balik nih ceritanya, balik dari tongkrongan, habis itu dia ngajak nongkrong lagi ke tempat yang lain, ditanya, "Kenapa? Kalau ada apa-apa itu cerita," katanya. Cerita itu bisa meringankan sedikit masalah, walaupun nggak semuanya. Karena cerita itu walaupun nggak ada solusi ya setidaknya kita jauh lebih tenang, katanya seperti itu. Di situ gue cerita ya guys ya, dan lumayan hampir juga jatuh air mata gue, tapi udah berkaca-kaca sih. Tapi dia ngerti dan gue nggak dihakimi guys. Jadi kadang kebanyakan orang itu bertanya, kadang seolah-olah dia cuma pengen tahu aja ya guys ya. Ya pengen tahu aja apa masalah kita gitu. Selebihnya itu ya udah. Padahal kebanyakan orang ya, aslinya, sejatinya, kalau kita ditanya apakah kamu baik-baik saja, ya cukup didengar aja kalau kita lagi cerita. Jangan menghakimi dan jangan memberikan solusi apapun. Karena kalau memberikan solusi di saat kita bercerita, apalagi cerita yang kita ceritakan itu belum ada titik temunya, benang merahnya untuk menyelesaikan masalah kita, kalau dikasih solusi itu malahan nambah masalah gitu guys. Itu menurut gua ya. Jadi pada intinya kalau kita cerita itu ya udah didengar aja, pengen didengar aja gitu. Ada yang sama nggak sih dengan gua? Itu makanya alasan orang-orang seperti kita, orang-orang yang terbiasa sendiri, orang-orang yang nggak mau cerita ke orang lain itu, alasan nggak mau cerita itu ya karena kalau kita lagi cerita itu terlalu nanti dipotong di pertengahan cerita kita, atau mungkin cerita kita didengar sampai habis terus jadi ini saran dari saya seperti ini, saran dari gue seperti ini, saran dari aku seperti ini. Sebenarnya kita nggak pengen denger itu ya guys ya. Cukup dengerin aja, lihat mata kita dalam-dalam, ya udah cukup segitu aja. Kebanyakan orang sejatinya seperti itu ya guys ya. Orang lagi pengen cerita itu ya udah pengen didengar aja gitu. Intinya jangan menghakimi lah.
Jangan menghakimi seseorang kalau masalahnya itu di titik ini. Dan kita misalnya yang mendengar itu, halah baru segitu aja udah bla bla bla. Apalagi kalau kita mendengar seperti itu ya guys ya. Malahan besok-besok kedepannya kita nggak mau cerita lagi guys. Jadi buat kalian yang emang peduli ke teman-teman kalian, cobalah untuk mengerti posisi dia. Kalau emang kalian betulan peduli ya, kalau emang kalian nggak mau kehilangan dia juga. Tapi kalau emang kalian untuk sekedar berteman biasa aja, ya udah nggak usah kepo lah, itu aja lah kalau menurut gua ya. Kepo itu ribet, apalagi kalau tujuan lu cuma pengen tahu aja. Menurut gua nggak usah. Apalagi kalau lu nggak pengen masuk dalam masalah orang lain, itu lebih baik mungkin kalau emang lu emang nggak betulan peduli ke dia. Karena masa lalu aja belum selesai gitu, lu dengerin orang tapi lu sendiri nggak didengerin. Dan menurut gua nggak usah cerita apa-apa gitu guys, ke siapapun ya guys ya. Ini saran gue ya guys ya, di luar dari pembahasan kita yang sebelumnya. Kalau lu ditanyain kamu baik-baik aja, tatap mata dia dalam-dalam, ya ngomong ke dia, ke orang yang nanya kita baik-baik aja atau enggak, apakah ada alasan gue untuk nggak baik-baik aja, jawab gitu aja guys. Itu menurut gue ya. Kalau emang lu udah di titik lu ngetawain masalah, kalau udah sampai ke titik itu udah ini sih, udah gimana ya, udah lu tolol-tololin lah masalah yang ada di diri lu, masalah mental, masalah apapun. Jadi buat kalian yang pengen cerita, tapi gue nggak menghakimi dia, buat kalian yang pengen cerita ya itu silahkan. Mungkin setiap orang itu beda-beda, tapi kalau gue pribadi jauh di dalam diri gue masih pengen mau cerita kalau ditanyain gue kenapa. Tapi kita harus lihat orangnya juga, dan harus lihat matanya juga. Giliran kita ditanya, lu oke nggak bro, you oke nggak? Kalau emang di matanya kelihatan tulus untuk menanyakan hal itu, ya boleh aja kita cerita. Tapi kalau untuk cuma sekedar pengen tahu aja, ya udah nggak usah cerita apapun, jawab aja. Nggak ada alasan sih untuk gua nggak baik-baik aja, ya itu, jawab gitu aja guys. Itu menurut gua ya guys ya. Tapi balik lagi ya guys ya, gua nggak menghakimi siapapun ya, karena titik permasalahan orang itu beda-beda dan cara penyelesaiannya itu juga beda-beda. Kalau gue pribadi mungkin di satu sisi bisa kuat, di satu sisi lagi juga enggak. Di satu sisi gue bisa mengatakan gue baik-baik aja, di satu sisi lagi giliran teman gue cerita cocok, gue bakal bilang gue nggak baik-baik aja gitu. Jadi gitu aja ya guys ya. Menurut gue kata-kata ini dalam sih. Tangisku bisa begitu saja pecah saat ada yang bertanya, kamu baik-baik saja? Jarang ya guys ya. Zaman sekarang itu jarang orang ada menanyakan hal seperti itu. Jadi kalau ada orang yang menanyakan seperti itu, mungkin di satu sisi kita beruntung, tapi di satu sisi lagi, kalau ini zamannya ya kita takut orang lain itu cuma pengen tahu masalah kita aja, cuma pengen cari tahu aja, gak emang beneran peduli. Karena sekarang kita rambut sama hitam ya guys ya, tapi hati nggak ada yang tahu gitu. Oke guys, nanti kita lanjut lagi ya guys ya, untuk bahas buku tentang luka yang kusimpan sendiri ini. Kita bahas lagi nanti ya. Sampai di sini dulu aja guys. Kalau ada pertanyaan seperti biasa guys, tinggalin di kolom komentar. Kalau ada masukan dan saran, jangan lupa berkomentar dengan yang sopan ya guys ya. Kalau lo butuh teman cerita, boleh DM gua di Instagram, TikTok. Kalau misalnya kalian ini ya malu ya cerita di kolom komentar, kalian boleh DM gua. Bebas guys. Sebisa mungkin gua bakal jawab. Kalaupun gak ada solusi, ya nama kita cerita, gak harus ada solusi gitu guys ya. Oke guys, mungkin sampai di sini dulu aja. Terima kasih yang udah nonton. Makasih buat kalian yang udah stay sampai sekarang. Masih ada beberapa bulan lagi guys untuk gue bertahan. Seperti janji gue bakal ngabisin tahun ini dulu. Semoga aja ya guys ya, apa yang gue semogain itu tersemogakan untuk kita semua juga lah. Thank you guys, gue Abram. See you guys.